Halo semuanya, kali ini kita akan sedikit membahas tentang kelebihan dan kekurangan pilkada serentak di Indonesia. Menurut rencana Rencanamu.id, pilkada serentak adalah proses pemilihan gubernur, bupati, serta wali kota secara langsung oleh rakyat yang dilakukan secara bersamaan bagi semua kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun yang sama. Indonesia pertama kali melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2015 silam. Dan dasar hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah. Latar belakang pilkada serentak di Indonesia yaitu untuk meminimalkan biaya sosial, politik, dan ekonomi, dan potensi konflik sosial dan juga gejolak politik. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pilkada serentak di Indonesia. Setidaknya terdapat 5 kelebihan pilkada serentak di Indonesia menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Johermansyah Johan dalam Detik News. Yang pertama, perencanaan pembangunan lebih sinergi antara pusat dan daerah. Yang kedua yaitu efisiensi biaya dan waktu. Ketiga, tidak banyak tim sukses. Keempat, bila terdapat sengketa maka dibatasi waktu. Dan yang kelima, pelantikan dapat dilakukan serentak oleh presiden dan atau menteri dalam negeri dan atau gubernur. Selain dari kelebihan pilkada serentak di Indonesia, ada pula kekurangan pilkada serentak di Indonesia. Di antaranya adalah pertama, kepemimpinan pemerintahan daerah banyak yang dipimpin pejabat hingga 2 tahun dan dinilai kurang efektif. Yang kedua, jika terjadi kerusuhan dalam pilkada dan terjadi secara bersamaan, maka dapat mengancam stabilitas nasional. Dan yang ketiga, pengawasan pilkada serentak dinilai relatif sulit. Dan yang terakhir, tidak ada referensi mengenai penyelenggaraan pilkada serentak dari negara lain, karena Indonesia merupakan negara pertama yang melaksanakan pilkada serentak. Pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia meninggalkan beberapa persoalan yang perlu untuk dievaluasi. Nah, yang pertama adalah pilkada serentak tahun 2015 mini pasangan calon. Yang kedua, pembiayaan pemilihan kepala daerah masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang ketiga, pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 sering mengalami keterlambatan dalam pengalokasiannya. Dan yang terakhir, praktiknya sedikit banyak menghambat pada pelaksanaan pilkada di beberapa daerah. Itulah kelebihan dan kekurangan dari pilkada serentak di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini.